Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Miftahul Rizky, dan NPM saya 4524210107. Selamat pagi, Ibu Yonia Feritawati, Kakak Aspra, yang telah membimbing saya sampai saat ini untuk menyelesaikan tugas besar algoritma dan pemrograman. Di sini saya dengan topik penjualan tiket kereta api. Di sini saya memakai materi selection, repetition, array, function, string, dan selection sort descending. Selection saya berada di sini menggunakan if. Repetition saya menggunakan for. Array saya menggunakan satu dimensi. Function saya menggunakan void. String saya, kenapa saya menggunakan string? Karena untuk mempermudah banyaknya karakter. Selection sort descending untuk mengurutkan bilangan besar ke kecil. Kalau ascending dari kecil ke besar. Include iStream atau library iStream untuk cin dan cout. Include string. Nah, itu tadi gunanya untuk memperbanyak karakter. Include iomanip. Nah, iomanip ini untuk merapikan barisan. Oke, langsung saja ke void. Void, mengapa saya menggunakan void? Karena untuk mempermudah menyimpan data-data. Nah, sini void tampilkan data string nama. Nah, nama di sini saya melakukan array satu dimensi, string tujuan, integer jumlah, integer harga, total, integer banyak. Garis miring n, di sini cout, garis miring n. Garis miring n itu untuk menginput. Nah, untuk menginput jalan program nanti, data penjualan tiket. Nah, garis miring n. Sini cout, sini sebagai saya variasi. Sini nomor, ada garis miring T. Nah, T itu untuk table. T untuk table di run program. Garis miring T, tujuan, jumlah, total. For. Nah, di sini saya menggunakan for sebagai perulangan. Sini ada integer i sama dengan 0. I kurang dari banyak. I plus plus. Kenapa 0? Karena di bawahnya di sini cout i plus 1. Nah, plus 1 itu banyaknya penumpang. Setway 10. Nah, setway 10 ini untuk di sini untuk include manip untuk merapikan barisan 10 ini karakternya 10. Leaf itu berarti dari kiri. Nah, berarti nama itu sebagai variabel. Garis miring T table setway 10. Nah, 10 sama ini masih sama untuk merapikan baris. Leaf dari kiri, tujuan i garis miring T. Jumlah. Nah, ini jumlah penumpang. Ada berapa? I garis miring T total i garis miring n. Void. Nah, di sini ada void, hitung total harga. Total harga itu jumlah dan harga. Jumlah penumpang, harga, total, banyak. For in, I sama dengan 0. I kurang dari banyak, I plus plus. Banyaknya apa? Banyaknya dia membeli tiket. Nah, misalkan total tiket berarti jumlah tiketnya misalkan 2. Nah, 2 dikali dengan harga persatuan tiketnya berapa? 50. Misalkan 50 berarti kali 2 100. Nah, gitu. Misalkan harga tiketnya 50.000. Nah, jumlahnya 100.000 kali 2. Lanjut, di sini ada void, urutkan data apa? Nah, tadi kan saya menggunakan selection sort descending. Nah, di sini langkahnya, cara-caranya untuk menyelesaikan persoalan selection sort descending. Data, string nama, tujuan, jumlah, harga, total, dan banyak. For, repetition for. I sama dengan 0. I kurang dari banyak, min 1. Kenapa min 1? Karena yaitu untuk mengurutkan dari kecil dulu.
Misalkan dari kecil ke besar. Nah, di sini J sama dengan I. Nah, kenapa J sama dengan I ditambah 1? Karena dia mulai dari awal yang besar. Dari berawalan yang besar, descending. Nah, di bawahnya baru total J. Nah, J lebih besar dari total I. Kenapa? Karena J plus 1, sedangkan I min 1. Sini time itu untuk menyimpan data total, menyimpan sementara data total I sama dengan total J sama dengan time total. Sama juga nih untuk menyimpan data sementara jumlah sama dengan jumlah I, jumlah E sama dengan jumlah J sama dengan time jumlah. Sama ini juga menyimpan harga persatuan tiket. Harga sama dengan harga I sama dengan harga J sama dengan harga. String, kenapa menggunakan string? Tadi saya sudah jelaskan, karena untuk memperbanyak karakter. Nama untuk menyimpan data sementara. Nama sama dengan nama I. Nama I sama dengan nama J sama dengan nama. String tempat tujuan. Nah, sini sama ya, dengan string untuk tujuan. Misalkan tujuannya mau kemana? Mau ke Jogja, mau ke Solo, mau ke Bali. Tujuan I sama dengan tujuan J sama dengan tujuan. N untuk if, N untuk for, nah, N untuk void. Lanjut. Sini saya memakai cons. Kenapa memakai cons? Nah, karena cons itu untuk mematenkan suatu integer. Cons ins, penumpang. Nah, sini inisialisasi variabel saya menggunakan penumpang. Nah, jadi kalian nanti bisa mengganti dengan nama kalian sendiri atau nama lain. Misalkan inisial alfabet F, V, T, nah, sama dengan 100. 100 ini banyaknya karakter. Nah, ini kenapa sering nama. Nah, ini nama, tujuan, jumlah, harga penumpang, total penumpang, banyak. Sistem penjualan tiket kereta api, see out. Nah, ini dia. Nah, di sini. Sistem penjualan tiket kereta api. Nah, jumlah penumpang. Kenapa di sini langsung muncul jumlah penumpang? Nah, di sini. While untuk menetapkan apakah jumlah penumpang 1 per penumpang. Penumpang itu apa? Inisial variabel sebenarnya 100. Nah, 1 sampai 100. Nah, gitu. Banyaknya penumpang nanti berapa? Banyak kurang dari 1. Nah, mendingan banyak lebih besar penumpang. Nah, banyaknya misalkan saya tulis di sini 3. Nah, 3 sen. Nah, penumpang 1. Penumpang 1. Nah, kenapa penumpang 1? Nah, karena sini I sama dengan 0. I kurang dari banyak, I plus plus. Nah, di sini nih si out, dari semiring N, penumpang. Nah, I plus 1. Nah, di sini ya. I plus 1. Berarti penumpang 1. Misalkan kalian di sini menginputnya 5, 10, 20. Nah, setelah kalian bebas input dari pengguna. Misalkan nama saya Fatih. Tujuan. Nah, di sini ada out, ada ignore. Ignore itu untuk menghapus atau mengabaikan sebuah karakter. Getline, berarti getline untuk mengambil string sekaligus nama. Nah, situ. Nah, tujuannya mau kemana nih? Di sini ada out tujuan. Nah, tujuannya mau misalkan aku mau ke Depok. Nah, jumlah tiket. Di sini ada getline, tujuan untuk menghapus spasi agar membaca spasi. Jumlah tiket. Nah, di sini ada out jumlah tiket, jumlah tiket. Kita masukkan jumlah tiket. Misalkan kita mau beli 2. Nah, harga per tiket. Di sini ada out harga per tiket, harga. Nah, harga per tiket misalkan 50.000. Nah, penumpang 2. Kenapa penumpang 2? Karena di sini I plus 1. Nah, yang tadi saya jelaskan penumpang 1, penumpang 2, penumpang 3. Nah, misalkan nama saya Miftahul. Tujuannya mau ke Bogor. Jumlah tiket yang ingin dibeli 3. Harga per tiketnya 25.000. Nah, enter. Penumpang 3, nah misalkan namanya Rizky. Tujuannya mau ke Jogja. Nah, jumlah tiketnya dia misalkan rombongan nih sama keluarga besar. Nah, harga per tiket
Dia misalkan naik kereta luxury antara provinsi. Nah, misalkan 650. Nah, di sini kalian bisa lihat ini hasilnya. Nah, sebelum bahas hasil, nah kita di sini bahas hitung total harga. Nah, jumlah, harga, total sama banyak. Nah, sini dihitung totalnya nih. Jumlah misalkan tadi si Patih di tiket 2, jumlah 2. Totalnya 100.000. Kenapa 100.000? Karena di sini. Nah, di sini jumlah dikali dengan harga. Sini juga sama. 50 dikali 2 sama dengan 100. 250 kali 3 sama 750. 650 dikali 5 sama 3.250.000. Nah, urutkan tampilkan data, sudah menampilkan. Urutkan data sesuai nomor, nama, tujuan, jumlah, total. Nah, ini sebelum di descending. Nah, sekarang bawahnya garis miring N, data setelah diurutkan descending. Nah, data setelah diurutkan descending. Nah, ini sudah diurutkan. Nah, kan tadinya 175.000, ini 3.250 kan beracak nih. Nah, ketika sudah di descending, sudah diurutkan, muncullah di 3.250, juta 250. 100.000, 75.000. Itu kan data. Cingget untuk mengakhiri program. Nah, ini episode code saya. Langsung saja. Deklarasi variabel, tambahkan data. Nah, void, tambahkan data. Hitung total harga, urutkan data. Nah, string nama, string tujuan, jumlah, harga, total, banyak. Itu sebagai deklarasi integer. I, J, penumpang sebagai integer juga. Nah, algoritma deskripsi. Void, tampilkan data. N, data penjualan tiket. Nah, print, garis miring, ini sebagai penghias saja supaya rapi. Print nomor, swinte, nama, tujuan, jumlah, total. Nah, terus ke for. I sama dengan 0. I kurang dari banyak plus plus. Nah, ini untuk penumpang. Penumpang itu untuk misalkan penumpang 1, penumpang 2, penumpang 3. Nah, setway. Nah, setway itu untuk tadi meluruskan, merapikan baris left dari kiri nama, tujuan. Nah, sini jumlah I. Garis miring T, total I. Nah, N for, N untuk for. Void itu total harga. Nah, sini cara menjumlahkan berapa banyak yang kita beli tiket, terus dengan harga persatuan tiket. Misalkan kayak tadi, misalkan jumlah kita beli tiketnya 2. Nah, harganya 50.000. Nah, berarti 50.000 dikali 2 sebenarnya 100. I sama dengan 0. I kurang dari banyak. I plus plus. Total I sama dengan jumlah. Nah, di sini nih. N untuk for. Void diurutkan data. For. Nah, di sini dan descending min 1. Kenapa min 1? Karena dari kecil. Nah, kalau plus 1 dari D. Nah, sini untuk total untuk menyimpan data sementara kalau untuk tem. Nah, sini jumlah, total jumlah, harga, nama, nah, tujuan. N untuk if, N untuk for, N untuk for. Const in, nah const itu tadi untuk mematenkan integer penumpang. Penumpang itu variabel. Nah, sebenarnya 100 ini banyaknya karakter. Nama, penumpang, tujuan, jumlah, harga, total. Nah, banyak. Print sistem penjualan tiket kereta api. Nah, ini nanti seperti ini. Sistem penjualan tiket kereta api. Nah, ini nama, tujuan, jumlah, harga per tiket. Print jumlah penumpang. Nah, di sini nih jumlah penumpang dari 1, 2, 3. Banyaknya penumpang. Nah, terus garis miring N penumpang plus 1. Nah, sin ignore untuk mengabaikan menghapus untuk karakter headline, nama, tujuan, tiket, harga. Untuk bahasa algoritma, pertama mulai. 2. Tampilkan pesan sistem penjualan tiket kereta api. Nah, sistem penjualan tiket kereta api. Input jumlah banyak dengan saya jumlah nih ketika 1 sampai 100, ketika melebihi 100, nanti dia misalkan 101, nanti dia bakal ngestak di 100 di sini. Di sini nih jumlah penumpang terus. Nah, untuk setiap penumpang dari 1 hingga 100 input dari pengguna. Tadi tergantung kalian ya. Misalkan 50 penumpang, 79 berapa. Nah, input nama, input tujuan
jumlah tiket, input harga per tiket. Nah, input harga per tiket. Nah, nih harga per tiket, nama, tujuan, jumlah tiket. Nah, sini. Hitung total harga untuk setiap penumpang. Nah, nomor 6. Ini total harga berapa? Misalkan tadi. Nah, di sini baru total harga jumlah tiket kali harga per tiket. Misalkan kita beli tiket 2. Harga per tiketnya 50.000. Nah, misalkan berarti jadi 100.000. 50.000 dikali 2. Nah, itu lanjut ke nomor 8. Tampilkan data penjualan tiket dalam format nomor, nama, tujuan, jumlah, dan total harga. Nah, kayak gini. Nomor, nama, tujuan, jumlah, total. Turutkan data berdasarkan total secara ascending dari besar ke kecil. Nah, ini dari besar ke kecil, tambahkan data. Nah, ini tambahkan data. Untuk flowchart, di sini ada 3 mulai void 1, 2, 3. Nah, ini baru. Yang pertama, tampilkan data. String nama, turun ke bawah string nama, tujuan, jumlah, harga, total, namanya. Menampilkan garis miring N, data penjualan tiket. Nah, di sini nih. Nomor, ini nanti buat di input ke running program. Garis miring nama, tujuan, jumlah, total. Turun ke bawah, I sama dengan 0. I kurang dari banyak. Nah, apabila benar, berarti I plus plus turun ke bawah jadi false. I ditambah 1. Nah, ini nih. Jadi misalkan penumpang, banyaknya penumpang ada berapa? Ada 50, berarti penumpang 1, 2, 3, 4. Nah, seterusnya. Hitung total harga. Di sini session I sama dengan 0. I dikurang lebih kurang dari banyak. Jika iya, I plus plus baru turun ke bawah dikali. Nah, ini tadi proses menghitung jumlah tiket dan harga dikali dengan harga per satuan tiket. Urutkan data. Nah, nama, tujuan, jumlah, harga, total banyak. Jika iya, dan turun nih ke decision. Apakah I sama dengan 0? I kurang dari banyak. Plus ini min 1, bukan plus, min 1. Nah, ini selection sort descending ya. Kalau min 1 berarti dari kecil. Berarti terus ke bawah ke false. Nah, J sama dengan I plus 1. Nah, di descending dari besar ke kecil. J plus plus, turun ke bawah. Nah, baru. Kemudian lagi total J lebih total J lebih besar daripada total I. Nah, ini baru untuk penyimpan sementara dari total, keseluruhan, jumlah, harga, nama, tujuan. Nah, di sini untuk constant penumpang. Nah, constant untuk menetapkan tadi mematenkan. Penumpang itu inisialisasi variabel dari saya. Ketika kalian ingin merubahnya, nggak apa-apa. Sama dengan 100. Nah, ini karakter, bukan char. Ini karakter 100. Karakternya. String nama, tujuan, jumlah, harga, penumpang. Nah, turun ke bawah menampilkan sistem penjualan tiket kereta api. Nah, di sini. Nah, sistem penjualan tiket kereta api. Baru banyak penumpang di sini. Jika iya, menampilkan jumlah penumpang. Nah, misalkan penumpangnya berapa? Ada 5, 10, tergantung dari pengguna kalian. Menginputnya berapa? False turun bawah. Decision. I sama dengan 0. I kurang dari banyak. Jika iya, turun ke bawah penumpang. Nah, nih. Nama, tujuan, jumlah tiket, harga per tiket. Turun ke bawah, false. Nah, ini. Total harga, urutkan data, out, data setelah diurutkan. Nah, ini yang ini belum diurutkan secara descending. Nah, ini udah data setelah diurutkan descending. Setelah tampilkan data, nama, tujuan, jumlah, harga, dan total banyak. Total banyak. Itu N. Nah, jadi kayak gini. Oke. Cukup sekian presentasi dari saya. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.